السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji serta rasa syukur sepantasnya dan semestinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Semoga rasa syukur ini senantiasa memotivasi kita untuk menjaga dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini tak lupa al-fakir mengingatkan diri pribadi dan kita semua. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu berusaha semaksimal mungkin melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok, maksudnya untuk akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Terkait dengan ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan amrun bitaqwa wa hiya tashmalu fi'la ma bihi umir wa tarka ma anhu zujir. Ayat ini atau di dalam ayat ini terdapat perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru ma daddakhartum li anfusikum minal a'malis salihah li yaumi ma'adikum wa arbikum ala rabbikum. Yang artinya, dan perhatikanlah amal soleh apa yang sudah kalian tabung untuk diri kalian untuk hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi dari ayat 18 surat Al-Hasyr ini kita mendapatkan perintah dari Allah. Yang pertama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah perintah untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita, atau dengan kata lain perintah untuk mengoreksi diri untuk melakukan muhasabah. Maka di kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengajak kita semua untuk melakukan muhasabah diri, melakukan introspeksi diri. Lalu apa yang akan kita introspeksi? Paling tidak ada dua pasca Ramadan ini. Yang pertama, apakah amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, dan pantaskah kita merasa khawatir karenanya? Kemudian yang kedua, apakah amal soleh, kebaikan, amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan akan kita teruskan di luar Ramadan, atau itu hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sadarkah kita bahwa para salafus saleh dahulu atau orang-orang saleh terdahulu adalah merupakan orang-orang yang begitu khawatir
apakah amal mereka, ibadah mereka diterima oleh Allah atau sebaliknya. Sehingga rasa khawatir itu menjadikan mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan 6 bulan lamanya, agar amal soleh mereka, ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyarat ini kita temukan dalam sebuah ungkapan yang mengatakan, "Tsumma yad'una Allah sittata ashhurin an yutaqabbala minhum." Mereka berdoa 6 bulan lamanya agar apa yang mereka lakukan, agar kebaikan yang sudah mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Yang artinya, dan mereka yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, disertai rasa takut karena mereka tahu akan dikembalikan kepada Tuhan mereka, karena mereka tahu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini, di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, yu'tuna min anfusihim mimma umiru bihi. Mereka memberikan dari diri mereka apa-apa yang telah diperintahkan kepada mereka, min salatin wa zakatin wa hajjin, baik itu perintah salat, perintah zakat, perintah haji, ma'a hadza ay khaifatin 'inda ardi a'maliha 'alaih, namun disertai rasa takut ketika amalan mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka khawatirkan? Antakuna a'maluhum ghayra munjiyatin min 'adzabillah. Mereka takut, mereka khawatir bahwa amal mereka, kebaikan mereka, ibadah mereka tidak selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Terkait dengan ayat ini juga dalam sebuah riwayat dikatakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, wa an Aisyah qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Kata Ummul Mukminin Aisyah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, yaitu ayat 60 dari surah Al-Mu'minun. Ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini? Mereka takut, mereka khawatir karena mereka pernah minum khamr atau karena mereka pernah mencuri. Maka saat itu Rasulullah memberikan jawabannya, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah salat, bersedekah, wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum, tetapi mereka takut, mereka khawatir bahwa puasa mereka, salat mereka, sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yusari'una fil khairat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah para salafus saleh, orang-orang yang tentu ibadah mereka, amal soleh mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita, dan tentu kesalahan dan dosa-dosa mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Mereka begitu khawatir, mereka begitu takut apakah amal soleh mereka, ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Maka sudah sepantasnya kita pun merasa khawatir apakah amal soleh kita, apakah ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, wabil khusus yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Sehingga rasa khawatir itu, rasa takut itu menjadikan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal soleh kita, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita renungkan satu firman Allah di dalam surah An-Nahl. Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang memintal benang, lalu kemudian ketika pintalan benangnya sudah menjadi kuat, ia urai, ia cerai beraikan kembali, ia rusak kembali. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa dahulu ada seorang perempuan yang hidupnya sia-sia. Dari pagi hari ia memintal benang, lalu kemudian ketika pintalan benangnya sudah menjadi kuat, sudah selesai, ia urai, ia cerai beraikan kembali, ia rusak kembali. Kalau kita kaitkan dengan ibadah kita atau amal soleh kita di bulan Ramadan dan pasca Ramadan, maka itu diibaratkan amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu kita begitu bersemangat salat berjamaah di masjid, kita begitu bersemangat dalam membaca Al-Quran, itu diibaratkan kita sedang merangkai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai rangkaian ketaatan yang sudah kita buat di bulan Ramadan lalu kemudian kita urai, kita cerai beraikan kembali di luar Ramadan. Karena pada kenyataannya, bukankah tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika di bulan Ramadan begitu semangat melakukan sholat berjamaah di masjid, namun di luar Ramadan seolah-olah tidak kenal dengan masjid. Tidak sedikit di antara kaum muslimin di bulan Ramadan begitu gemar, begitu senang membaca Al-Quran, namun di luar Ramadan Al-Quran diabaikan dan dilupakan begitu saja. Maka semoga kisah perempuan yang digambarkan oleh Allah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kalaulah kita begitu semangat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, namun itu tidak lagi kita lakukan di luar Ramadan, itu artinya kita sedang meneladani perempuan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ini. Dan semoga kisah ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, betapa kita semestinya menjaga ketaatan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan, lalu kemudian kita teruskan di luar Ramadan. Demikianlah khutbah singkat yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, siapapun kita tentu ingin meneruskan kebaikan, ingin meneruskan amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Namun tentu sebagai manusia kita sadar bahwa kita hanya bisa berencana, bahwa kita hanya bisa berusaha, sementara yang menjadikan apakah rencana dan usaha kita itu berhasil hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya', ma syi'tu wa illam tasya' lam yakun. Ya Allah, apa saja yang kau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya, dan apa saja yang aku inginkan pasti tidak akan terjadi jika engkau tidak menghendakinya.
Oleh karenanya, karena kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta dan diri kita berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kemampuan bagi kita dalam mewujudkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Dan teruslah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah bahwa tidak ada ruginya dalam berdoa kepada Allah. Karena ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya ada 3 kemungkinan yang ia dapatkan. Pertama, doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doanya nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang ketiga, ia akan dihindarkan dari keburukan yang semisal, yang serupa dengan doa yang diminta. Oleh karenanya di kesempatan kali ini khatib mengingatkan diri pribadi dan kita semua, marilah dan teruslah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir khutbah kedua ini kita tundukkan hati kita disertai keyakinan bahwa apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah farzuqna al-istiqamah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.